Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 podcast PPKN. Gimana nih kabarnya? Baik, baik. Nah, Baik, pastinya baik. baik Alhamdulillah. dong. Alhamdulillah baik. Di podcast kali ini, kami akan membahas mengenai integrasi nasional, yaitu ancaman terhadap politiknya. Sebelum lanjut, kita ingin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Julia Audiola. Nama saya Iksan Danu. Nama saya Nama Muhammad saya Rafa Reza Aulia. Rataya. Oke, kalau gitu kita kan udah perkenalan nih. Lanjut aja ke pembahasan podcast kita kali ini. Kita kali ini mau membahas tentang integrasi nasional. Sebelumnya apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional bermacam-macam. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, KBBI, integrasi berarti berasimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Sedangkan arti kata nasion berarti bangsa. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ada juga pengertian dari beberapa ahli nih. Menurut Dr. Nazardin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau ini menurut Howard Wiggins, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh, atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. Ada juga nih dari menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah membentuk suatu identitas nasional. Sebenarnya banyak pengertiannya, tapi inti integrasi nasional adalah proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Oh, jadi ternyata banyak juga ya pengertian dari integrasi nasional itu. Tapi kira-kira integrasi nasional itu bisa dipecah gak ya? Bisa dong, Raf. Ada integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, keterpaduan perangkat, integrasi idealis, dan yang terakhir itu ada integrasi fungsional. Nah, selain pengertiannya juga yang banyak, ternyata integrasi nasional punya jenis-jenis yang banyak juga ya, Sar? Iya nih, tapi kali ini kita mau bahas dulu nih salah satu integrasi nasional. Ya, kali ini kita bahas ancaman dari dalam integrasi nasional ini. Lanjut, kita masuk ke pengertiannya lagi nih. Ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman ini dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik loh. Waduh, serem juga ya. Sumbernya dari mana sih? Iya, pastinya ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ini nih, contohnya kayak intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Mereka merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri contohnya dapat berupa penggunaan kekuatan yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kuasa pemerintah. Oh, gitu ya. By the way, ini ada bentuk-bentuk ancaman integrasi nasional di bidang politik nih. Kalian ada yang mau tahu gak?
Wah, boleh tuh. Sebutin dong sekalian jelasin juga nih biar yang lain juga tahu. Ini yang pertama ada politik uang, money politik. Kasus korupsi ini yang pernah terjadi pada saat pemilu tahun 2014. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Lanjut, ada politik SARA. Nah, politik SARA ini adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis. Bahkan ada juga ideologinya loh. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan kalau agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Jokowi. Penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah nggak benar harusnya. Yang ketiga, ada politik oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan bentuk berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok atau golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga ataupun kekayaan. Jadi merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi. Sebagai kasus contohnya, berkaitan dengan kasus suap yang ditunjukkan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus, yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya, kakak Triatut sebagai wali kota Tangerang Selatan, kakak Triatut menjadi wali kota Serang, dan anak tirinya, Hervani yang menjadi wakil Bupati Pandeglang. Hal timbul kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi. Terakhir ada penyerangan batas wilayah negara. Contohnya ada kasus penyerangan batas wilayah adalah Ambalat. Nah, bagi yang nggak tahu Ambalat, Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan daratan antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan ini dimulai saat adanya perjanjian kapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Tapi Indonesia akhirnya melihat hal ini sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI. Nah, itu barusan contoh sekaligus penjelasan dari masing-masing kasus. Gimana? Nih, lanjut kita. Lanjut dong. Tiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dong. Gimana kalau habis ini kita bahas strategi dari ancaman integrasi nasional politik nih? Boleh tuh, boleh. Bangsa Indonesia itu harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, karena itu untuk mencapai hal tersebut, ya bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Selain itu juga memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan cuma pemerintah aja yang ditegakkan, tapi juga menegakkan supremasi hukum. Nah, strategi yang terakhir itu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Wah, udah nggak kerasa nih kita udah nemenin para pendengar sejauh ini. Ya nih, pembahasannya sampai sini aja ya. Duh, maaf ya teman-teman pendengar, kami hanya bisa sampai sini aja nih. Terima kasih bagi yang sudah setia mendengarkan podcast kami, jaga kesehatan selalu.
Maaf ya jika kami menjelaskan atau memaparkan pembahasan ini terlalu cepat. Terakhir dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya. ya.